Halo, halo Karum, welcome. Halo semuanya, selamat datang ya di IG Live hari ini. Senang ya bisa bikin IG Live ini. Sebetulnya saya cuma ingin hadir aja supaya di sini teman-teman bisa menyampaikan kalau ada pertanyaan. Tapi sebelumnya saya mungkin kasih penjelasan dikit ya. Jadi sebetulnya di Instagram Live ini saya ingin lebih memperkenalkan aja sih dengan mindfulness, dengan kecerdasan emosi. Nah, kalau belum pernah kenalan, nama saya Arida. Saya seorang coach dan trainer di topik mindfulness dan kecerdasan emosional. Nah, jadi hari ini kita mungkin bahas yang basic dulu ya. Basic dulu misalnya tentang apa sih artinya mindfulness ya, karena kan sekarang banyak disebut-sebut, udah gitu banyak juga yang mengartikan macam-macam deh. Ada yang bilang katanya mindfulness itu artinya pikiran harus kosong ya, misalnya gitu ya. Nah sebetulnya atau enggak kita harus bikin pikiran kita diem gitu, padahal enggak ya, enggak kayak gitu. Halo nih Kak Renusri itu manggilnya apa ya, boleh nggak kasih tahu ya Kak, panggilnya apa nih, yoga instructor ya. Salam kenal ya. Nah, jadi mindfulness itu artinya tuh kan memperhatikan ya, menyadari, memperhatikan apa yang sedang kita alami di saat ini. Jadi kita hadir penuh gitu. Nah, hadir penuh karena tanpa menghakimi, karena menghakimi itu artinya kita mulai terbawa-bawa lagi dengan pikiran gitu. Halo Kak Desi, terima kasih udah join ya. Saya nyapa-nyapa. Ya, jadi sekali lagi Kak Renu, salam kenal ya. Jadi arti pendeknya itu mindful itu kita benar-benar di tiap saat kita hadir penuh, kita sadar sama apa yang sedang terjadi. Nah, yang sedang terjadi itu bisa apa yang sedang terjadi di dalam kita, yaitu pikiran kita, emosi kita, tubuh kita, bahkan sampai kita cukup kenal nggak, cukup tahu nggak mindset kita, belief kita tuh apa nih yang membuat kita memutuskan sesuatu misalnya gitu ya. Halo Kak Bayu, Kak Desi, thank you ya for joining. Nah jadi dia artinya bukan mengosongkan pikiran ya, karena mengosongkan pikiran itu pasti berat gitu, dan memang ada jenis meditasi yang seperti itu. Tapi ini tuh bukan. Kalau mindful tuh kita sadar aja bahwa oh ini saya lagi mikir begini gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena pikiran kita ini biasanya penuh, sibuk banget gitu kan. Apalagi yang pekerjaannya itu menuntut banyak ya. Pikirannya itu bisa mikirin tentang masa depan, masa lalu gitu, loncat-loncat. Masa depan juga nggak cuma satu hal yang dipikirin ya, bisa 5, 10 dan sebagainya. Nah, teman-teman di sini ada yang ngalamin nggak seperti itu? Maksudnya pikiran penuh banget. Coba dijawab ya di chat ya. Kalau saya sering gitu juga. Apalagi pas masih kerja di korporasi ya, aduh, benar-benar sudah ditunggu dengan pikiran-pikiran dengan tugas-tugas selanjutnya gitu. Nah, jadi sebenarnya mindfulness itu kan kita mampu menyadari apa yang sedang terjadi di saat ini gitu. Nah, kenapa ini penting? Nah, salah satunya kalau kerja di korporasi gitu ya, ataupun dimanapun kerja, kalau kita nggak bisa menata pikiran kita tuh mudah stres ya. Hai Kak Firly, welcome. Ya, jadi nomor satu kan kita sebetulnya kan stress management tuh salah satu keahlian yang kita butuhkan nih sekarang, ya kan? Karena kita bisa di kantor itu kalau kita stres itu pasti susah konsentrasi, emosi jadi gampang marah, mungkin gampang cemas, ya gitu ya. Nah, bener nih Kak Rum ya, jadi diminta multitasking lagi kan, gimana caranya bisa mindful ya. Nah, itu multitasking tuh sebetulnya di otak kita tuh kita hanya pindah-pindah dari tugas yang pertama ke yang kedua, nanti pindah ke yang ketiga. Gitu ya, kita sebenarnya switching karena otak kita tuh cuman mampu fokus ke satu hal.
Nah, di sini teman-teman pernah nggak nyobain buka Zoom 2 gitu? Zoom pertama, Zoom kedua. Bisa nggak nih dengerin dua-duanya? Susah ya? Ya nggak sih? Hai Kak Anggi. Nah, jadi sebisa mungkin sebenarnya kita kalau bisa kita hindari. Kalau bisa ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nah kita perlu latih nih mindfulness ini. Karena tadi kita kan mau switching sebenarnya kita switching tuh dari tugas satu ke tugas satunya lagi kan. Nah, gimana caranya kita pada waktu pindah-pindah itu kita cepet fokus lagi, karena otak kita tuh butuh loading time juga tuh. Loading, tahu kan kalau komputer tuh pindah screen aja dia kan loading dulu kan. Nah, otak kita juga begitu. Nah, jadi kita perlu latihan. Nah, kenapa kita perlu latihan? Karena itu tadi, karena pikiran kita tuh udah terlalu penuh, terlalu sibuk gitu ya. Jadi kita sudah biasa ikut-ikut semua pikiran kita tuh kita ikutin. Jadi kalau misalnya kadang-kadang loncat kemana gitu, ntar kita tiba-tiba kepikiran yang lain gitu. Pernah nggak ngobrol sama, jadi kemerungsung, bener kalau stres tuh jadinya emosi jadi kemerungsung. Nah, pernah nggak ngobrol sama temen, tapi temennya itu ngomongnya loncat-loncat, ntar dia ngomong A, tiba-tiba dia loncat ngomong B, tiba-tiba ngomong C gitu. Punya nggak teman yang kayak gitu? Saya punya tuh temen yang kayak gitu. Jadi kira-kira oh itulah pikirannya gitu, pikirannya tuh loncat dan tidak fokus ya, tidak fokus gitu. Nah, padahal fokus itu dibutuhkan ya untuk kita bisa bekerja dan selesai dengan baik gitu tugasnya. Itu ya kira-kira ya. Terus gimana caranya? Nah, gimana caranya jadi mindful? Kalau saya tuh sering menyarankan tuh cari latihan yang paling gampang dan paling menyenangkan buat kita. Kalau buat saya tuh paling seneng itu mindful eating. Nah, di sini ada yang seneng nggak makan, menikmati makanan gitu ya? Soalnya sekarang makan aja tuh pakai HP, nyalain HP, ya kan, makan itu sambil ngobrol gitu. Jadi nggak bener-bener merasakan ya apa yang kita makan gitu ya. Kok jadi Jawa? Kemerungsung. Iya, kemerungsung bahasa Sunda juga deh kayaknya. Nah, jadi cari latihan yang kita benar-benar bisa menikmati banget. Nah, saran saya itu gitu. Ya, banyak kegiatan yang kita bisa lakukan dengan lebih menyadari apa yang kita alami gitu ya. Nah, kenapa sih sebetulnya kalau kita ada di pikiran kita, artinya kan kita ke masa lalu atau ke masa depan. Nah, pikiran tuh isinya cuman itu. Pasti dia sudah lewat, itu kita pikirin, atau dia belum ada, terus kita bayang-bayangin gitu kan. Jadi sebetulnya dua-duanya nggak real experience gitu loh ya. Yang benar-benar ada di saat ini itu hanya experience aja kan, yang bisa kita alami langsung gitu ya. Jadi makanya caranya kita bisa mindful, bisa present itu adalah dengan benar-benar mengalami melalui panca indera kita. Tadi misalnya Karun suka minum teh ya, nggak suka minum kopi. Misalnya minum tehnya tuh dinikmati banget, wanginya seperti apa, teh jahe ya, sukanya kan. Jadi bau jahenya gimana, kemudian di lidah tuh suhunya kerasanya gimana, pedes-pedesnya gimana. Nah, itu tuh dengan panca indera kita benar-benar ngalamin apa yang sedang terjadi di saat ini ya. Kayak gitu, itu latihan yang paling simpelnya deh. Misalnya bisa juga lagi mandi, itu bisa sambil mindful ya. Jadi airnya rasanya gimana, dingin apa hangat, kemudian wanginya sabun ya, itu kerasanya nikmat banget tuh mandi. Apalagi kalau sempet airnya mati gitu ya, pumpnya mati terus susah air, wah pasti akan bener-bener berkesan banget tuh mandi itu gitu. Jadi ada cara-cara simple sih, tapi memang yang latihan yang formal itu namanya memang meditasi ya. Kalau meditasi itu kita memang duduk diam, terus kita dibantu dengan nafas ya. Jadi kita latihan gimana pikiran kita tuh fokus ke nafas, karena pikiran kita suka loncat-loncat kan. Nah, di sini kita latih dia nih, coba perhatikan nafas. Jadi kita ajak pikiran untuk memperhatikan nafas kayak gitu ya, 1 menit aja misalnya, seperti itu ya. Mau dicobain sekarang? Cobain ya.
Nah, coba di sini kakak cobain teman-teman, kalau merasakan nafas itu seperti apa di tubuh. Misalnya, oh nih terasa nih di dada saya nih, kerasa mengembang gitu. Terus kerasa udaranya tuh kita mencium sesuatu mungkin ya, mencium bau parfum gitu misalnya. Nah itu coba kita latih sekarang deh. Tarik nafas, terus bener-bener rasakan nafas. Nah fokus aja ke nafas, itu 1 menit aja. Setiap hari itu sesering mungkin aja balik ke nafas gitu ya, supaya kita nggak selalu udah ada di sini gitu, ada di kepala terus kita ke nafas gitu. Nah dengan latihan seperti itu, jadinya kita nggak selalu terjerat dalam pikiran-pikiran kita yang sibuk lalu lalang ke masa depan, masa lalu, seperti itu ya. Nah itu singkatnya ya, tadi praktik singkatnya sebenarnya cuma 1 menit. Coba perhatikan nafas, tarik nafas, kemudian lepaskan gitu ya, dan itu bisa di mana aja ya. Nah kalau latihan sambil berkegiatan, bisa sambil makan misalnya, nikmati makan, minum kopi, minum teh. Benar-benar tujuannya saya mau appreciate nih pengalaman saya di saat ini, menikmati minum makanan, menikmati pemandangan, menikmati mandi, dipijat gitu misalnya ya. Wah dipijat tuh paling enak kalau mindful, bener-bener merasakan nih otot punggung gitu ya, dipijat itu tuh enak banget jadinya. Oke, halo, ada Kak Mister Bako nih panggilannya. Nah di sini teman-teman ada pertanyaan lagi. Kemarin sempet ya nanti tolong ditulis aja ya di chat ya, di question di situ, di komen kalau ada pertanyaan. Tapi memang sempat ada pertanyaan ya di komen di IG itu, kalau lagi bekerja gimana sih caranya supaya bisa enjoy, katanya gitu. Nah ini sebenarnya pertanyaannya luas ya, jawabannya salah satunya memang bagaimana kita bisa fokus pada pekerjaan tersebut ya, salah satunya. Tapi tentu faktornya banyak. Kalau mau enjoy itu misalnya kondisi badannya gimana, apa capek nggak, cukup tidur nggak, cukup makan nggak gitu ya, salah satunya ya. Tapi kalau itu semua sudah, nah salah satunya untuk bisa enjoy itu ya fokus dan kemudian kita kaitkan ya dengan bagaimana pekerjaan ini memberikan nilai yang positif untuk saya atau untuk orang lain ya. Karena kalau mengerjakan sesuatu nggak ada maknanya, rasanya juga kayaknya ngapain aku kerjain, bener nggak sih ya kan. Nah jadi itu ya salah satunya ya. Nah teman-teman ada pertanyaan lain tadi, Karun tadi ada pertanyaan apa ya, aku lupa. Sempet ya tadi ya katanya ada pertanyaan. Silakan ya tulis di chat, bebas kok, kita santai aja di sini. Nah sulit sekali mengontrol pikiran, iya betul. Memang mindful itu bukan mau mengontrol pikiran tuh kadang random banget ya enggak sih, tiba-tiba memori dari mana gitu muncul, terus suka ngapain ya mikirin ini, bener nggak sih, ada nggak yang kayak gitu. Nah jadi memang bukan untuk mengontrol, tapi untuk menyadari gitu, ini ada pikiran ini muncul. Setelah itu kita pilih, kita mau melayani pikiran ini atau enggak ya. Tapi ini kalau sudah berlatih mindfulness tadi ya. Kalau kita berlatih mindfulness, maka kita bisa milih pikiran mana nih yang mau aku perhatikan. Karena kalau aku perhatikan pikiran itu, artinya aku kasih energi nih ke pikiran itu ya. Kayak gitu. Ya. Nah, cukup jelas nggak? Jadi tadi ya, bukan mau mengontrol supaya nggak ada pikiran atau apa, tapi kita pilih pikiran yang lain. Kalau misalnya muncul pikiran yang kita nggak mau pikirin, kita panggil aja pikiran lain, jadi pindah gitu atensinya ya. Atau kita pindahin ke nafas misalnya, ke nafas dulu sampai pikiran itu lepas, baru kemudian kita pindahkan pikiran lain yang lebih produktif, lebih memberdayakan misalnya ya. Ada pertanyaan nih dari Kak Firly. Kak, kalau yang bikin gak fokus itu atasan. Atasan ya. Atasannya maksudnya gimana nih? Apakah dia nongkrongin Kak Firly atau dia bikin kesel atau gimana nih maksudnya? Ditungguin bahkan untuk lebih dari satu pekerjaan selesai. Iya.
Nah, mudah-mudahan nggak ditongkrongin ya, ditongkrongin maksudnya. Kalau misalnya kita bisa negosiasi, tergantung ya, ini atasannya ini kira-kira bisa diajak ngobrol apa enggak gitu. Jadi dan Kak Firly-nya sendiri nyaman nggak ditongkrongin. Kalau misalnya nyaman, ya udah biar aja dia di situ, suruh kerja apa gitu ya, dia kerja apa, kita kerja fokus sama ini ya, sama kerjaan kita misalnya. Tapi kalau misalnya nggak nyaman, ya memang kita perlu menyampaikan ya, Pak, saya perlu pergi ke tempat yang lain ya supaya bisa fokus misalnya, dengan sopan ya ngomongnya. Tapi kalau misalnya dia mau nongkrongin di situ, ya udah kita usahakan fokus ya, fokus ke pekerjaan kita. Dia mau ngapain tuh kita nggak usah perhatikan. Nah ini lagi-lagi ya, latihan mindful itu membantu kita fokus. Kalau bisa pasang aja tuh headphone atau earphone, pasang lagu terus kita fokus gitu ke situ. Atasannya gitu nggak? Jangan-jangan atasannya suka ngajak ngobrol juga ya, Kak Firly ya? Gitu. Kalau atasan emang kadang-kadang ya tergantung sih sifat atasannya seperti apa ya. Oke. Kak Firly atau yang lain ada pertanyaan lagi nih, Kak Rum ada pertanyaan nih. Pengen banget mindful, dia nge-WhatsApp ya pertanyaannya. Pengen banget mindful, apakah butuh latihan lama setiap hari untuk menjadi mindful? Nah, ini sebetulnya kita ingin membuat kebiasaan baru ya di otak kita nih. Jadi tergantung kebiasaan lama kita apa. Kalau kebiasaan lama kita memang overthinking, emang suka mudah terbawa pikiran terus jadi emosi, nah artinya memang kita perlu melatihnya ya. Tapi kalau memang bawaan kita udah gampang fokus, udah nggak gampang baper, ya lebih cepet gitu kan. Jadi ini tergantung kondisi kita ya. Tapi sebetulnya kalau saya sih menyarankannya dari yang mudah dulu tadi. Jadi dengan misalnya tadi ya mindful eating kah, atau cuman diem aja 1 menit seperti itu ya. Jadi jangan dibikin susah. Yang penting waktu kita melakukan, kita perhatikan nih, ada perubahan gak nih, pikiran saya jadi lebih tenang apa enggak, perasaan saya gimana, karena saling berhubungan ya. Pikiran menyebabkan emosi, kemudian emosi kita kalau kita lagi marah pasti sibuk juga kan, pikiran kita tuh sibuk menyalahkan, sibuk berandai-andai, jadi tuh saling berhubungan gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak di sini. Kak Firly masih terjawab nggak tadi? Kalau ditongkrongnya, jadi nggak bisa kerja ya. Di sini ada yang mau barengan live nggak? Ini masih ada waktu nih kita nih. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Nah ini soal mindful itu ya, kalau kita sudah bisa lebih mengatasi stres kita, nah kita nanti lebih bisa mengatur emosi juga ya. Kita bisa mengelola emosi kita nih. Karena kan kalau misalnya kita mau kerja, sebetulnya kan kita paling produktif kalau kita emosinya apa? Emosinya pakai headset. Iya bener-bener. Kalau pakai headset kan jadi tahu ya, oh ini nggak mau diganggu gitu. Nah emosi yang paling bagus yang bikin kita jadi produktif tuh memang emosi yang positif, bener gak? Kalau emosinya negatif, cemas, kesel, tegang gitu ya, nah itu tuh pikiran kita tuh susah gitu mau fokus, bener gak? Terus kerjaan malah jadinya juga lama nggak kelar-kelar ya, karena kita jadi susah fokus. Nah jadi dengan kita belajar nih mengelola pikiran kita tadi, sebetulnya kita juga belajar bagaimana kita bisa menciptakan emosi yang positif ya, jadinya misalnya lebih optimis, lebih semangat, lebih enjoy sama pekerjaan ya. Nah kalau pekerjaan yang nyebelin gimana ya? Ada nggak di sini yang ngerasa pekerjaan itu nyebelin gitu, bosenin gitu? Pernah nggak seperti itu? Dan nggak ada ya di sini. Ini ada kakak siapa aja? Ada Kak Ari, ada pertanyaan kah? Oh ini ada Mr. Bako, gimana, ada pertanyaan. Nah jadi kalau misalnya pernah merasakan seperti itu, mendingan kita jeda dulu. Misalnya aduh kesel nih gini, kerjaan gak kelar-kelar gitu ya, udah capek gitu, mendingan kita jeda dulu sih, karena itu berarti
emosi kita lagi negatif, pikiran kita juga lagi negatif, ini yang kita jeda dulu, take a break ya, bisa ngopi, bisa ngeteh apa gitu ya. Nah kemudian kita ini lagi ya, kita reframe lah pikiran kita gitu, kenapa ya ini kerjaan ini perlu diselesaikan, apa sih manfaatnya gitu ya. Nah kalau misalnya kita udah bisa merubah pikiran kita tuh, apa manfaatnya, kenapa ya saya perlu selesaikan gitu. Nah di situ biasanya kita udah bisa ngerubah emosi kita ya. Jadi kita bisa ngerubah emosi kita kalau kita bisa merubah pikiran kita gitu. Mindfulness dengan pikiran fokus apakah sama? Oke bentar ya, saya nutupnya dulu lah. Jadi sebetulnya begini, yang namanya fokus itu artinya tuh atensi kita diarahkan kepada sesuatu ya. Jadi atensi kita tuh kayak lampu senter, mau diarahkan kemana gitu ya, itu namanya fokus. Tapi mindfulness tuh artinya kita menyadari, nah kesadaran gitu ya, nyadarin tuh memang bisa ada beberapa macam ya. Bisa kesadaran yang difokuskan seperti center tadi, bisa kesadaran yang sifatnya luas gitu. Luas itu artinya kita kayak misalnya kita lagi people watching, pernah nggak di kafe gitu ya. Di kafe tuh kita nggak memperhatikan satu orang, tapi kita memperhatikan semua orang yang lalu lalang gitu ya. Terus kadang-kadang kita ngerumpi gitu, itu bajunya bagus ya kemarin tuh, oh itu tuh tasnya berapa, sepatunya berapa ngeliatin jumlah tuh berapa tuh harga tasnya, bajunya berapa. Nah itu kalau kita people watching gitu ya di cafe, itu namanya lebih kayak lebih open gitu, sadar dengan lebih open ya. Sama dengan kalau kita nyetir. Nah kita nyetir itu kita fokusnya dua-duanya ya, kita fokus ke depan nih dengan mobil kita, tapi kita kan fokusnya juga lebar ya, maksudnya awarenessnya lebar gitu. Siapa tahu ada motor tiba-tiba muncul dari pinggir kayak gitu. Jadi memang yang namanya menyadari bisa satu yaitu kita fokus bener, atau kita menyadari luas gitu ya, open. Jadi kita lihat apapun yang sedang terjadi gitu di depan kita gitu. Nah gimana nih kakak-kakak, apakah sudah terjawab? Ini kita bentar lagi akan habis ya waktunya ya, masih 4 menit lagi. Nah ini saya rencana mau bikin question answer seperti ini ya, mungkin setiap hari Senin. Dan nanti kalau misalnya banyak yang berminat, saya bisa bikin latihan juga ya, latihan mindfulness bareng-bareng. Nanti saya umumkan di Instagram. Dan ini sebetulnya mungkin dianggapnya nggak penting lah gitu untuk menyadari gitu. Padahal sebenarnya semuanya tuh berawalnya dari kesadaran ya. Kenapa kita bisa punya kemampuan buat menganalisa, kemudian punya kemampuan untuk mengerti sesuatu dan sebagainya, itu karena kita punya kesadaran ya nggak sih. Itu katanya tuh salah satu guru saya bilang itu kebisaan kita itu karena kita punya kesadaran. Nah ini perlu kita latih ya, supaya tadi kita nggak terbawa-bawa oleh pola pikir yang kurang produktif, kurang kondusif, terbawa oleh pola emosi kita yang mungkin gampang marah, gampang baper. Itu mulai dari kesadaran dulu gitu ya. Nah makanya sebenarnya penting banget nih untuk dilatih kita nih, supaya kita bisa sadar dan bisa mundur selangkah untuk lihat ini pikiran apa ya yang tadi banyak dan penuh di kepala saya gitu. Halo Kak Anita baru join ya. Kita baru aja ngebahas tentang mindfulness itu apa, dan baru jawab pertanyaan gitu ya. Dan mindfulness berkaitan erat nih dengan kecerdasan emosi, karena dalam kecerdasan emosi itu nomor 1 perlu kita menyadari dulu ya, apa nih emosi yang saya lagi alami, apa nih pikiran-pikiran yang men-trigger misalnya emosi tersebut kayak gitu ya. Oke, nah Kak Anita sendiri apakah punya pertanyaan? Soalnya kita udah di ujung acaranya nih ya. Mudah-mudahan nanti di minggu depan hari Senin di jam yang sama bisa join lagi ya, dan kita akan ngobrol lagi seperti ini, dan kita bisa latihan pendek juga ya untuk bisa sama-sama kita membangun kesadaran tersebut.
Oke, nah karena waktunya sudah habis saya mau pamit. Terima kasih ya untuk kakak-kakak yang sudah hadir. Semoga tadi bisa terjawab pertanyaannya tadi. Dan nanti minggu depan saya tunggu teman-teman sekalian ya, dan bisa lihat juga di Instagram saya di @jakartamindfulness. Terima kasih, saya izin dan selamat malam.